Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini adalah Eh, pertemuan ke-13 yang akan bahas tentang penggunaan integral, panjang busur, dan luas permukaan. Nah, untuk subjek capaian belajar mata kuliahnya yaitu untuk memahami penggunaan integral, indikator atau tujuannya. Mahasiswa mampu memahami penggunaan integral untuk menghitung panjang busur, dan mahasiswa mampu memahami penggunaan integral untuk menghitung luas permukaan. Langsung ke materi yang pertama, yaitu penggunaan integral untuk menghitung panjang busur. Jadi misalkan saya punya suatu kurva, nah ini dari QI-1 sampai dengan QI, maka yang dinamakan busur adalah panjang kurva dari titik batas bawah, nah dari sini, nah ini batas bawahnya misalkan sini, sampai dengan titik batas atasnya. Jadi yang panjang busur itu yang melengkung ini, yang dinamakan busur yang melengkung ini. Nah, kemudian untuk menghitung panjang busur dari suatu kurva, itu ada dua cara. Yang pertama, jika orientasinya atau jika batasnya dia terhadap sumbu X, maka fungsinya itu harus suatu fungsi yang dia mengandung variabel X atau Y sama dengan fx. Nah, maka panjang busurnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini, integral dari A sampai B. Ini A sampai B-nya itu dia batas dari sumbu X-nya, akar 1 plus dy dx, atau turunan pertama dari fungsinya ini. Jadi Y sama dengan fx ini diturunkan sebanyak satu kali, ini turunan pertama dari fungsi Y-nya, kemudian dikuadratkan, uh, kemudian setelah tambah 1, diakarkan, baru diintegralkan. Jika berorientasi terhadap sumbu Y, maka fungsinya nanti harus membentuk X sama dengan suatu fungsi terhadap Y, seperti ini. Nah, kurva X sama dengan suatu fungsi terhadap yang mengandung variabel Y. Dan batas Y-nya nanti, dia itu harus dan batasnya nanti harus berada pada sumbu Y. Nah, nanti L sama dengan integral dari C sampai D, akar 1 plus turunan dari X-nya tadi itu terhadap variabel Y, dikuadratkan DY. Contohnya ini. Nah, ini karena ini sudah dibahas kemarin, mungkin saya ke pengertian soalnya aja mungkin. Nah, coba kita kerjakan yang nomor 1. Nah, ini. Nomor 1. Yang 1. Satu-satu. Hitung panjang kurva di bawah ini. Y sama dengan 4X pangkat 3/2. Panjang kurva Y sama dengan 4X pangkat 3/2 dengan batasnya. Nah, ini batasnya itu dia, batasnya terhadap sumbu X ya, sepertiga. X lebih besar daripada sepertiga. X lebih besar sama dengan sepertiga dan kurang dari sama dengan 5. X-nya itu lebih besar sama dengan sepertiga dan kurang dari 5. Nah, jawab. Nah, caranya bagaimana? Kita gambar dulu. Gambar dulu. Gambar kurvanya. Kurvanya. Oke. Berarti kalau gambar kurva kan kita buat tabel ya. Saya punya X, saya punya Y-nya sama dengan 4X pangkat 3/2. Nah, karena dia dimulai dari sepertiga, 1/3,
Mungkin kita mulai dari sepertiga aja ya. 1/3, kemudian dia misalkan sepertiga, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dimasukkan sini, 1/3. Nah, berarti Y sama dengan 4 dikali 1/3 pangkat 3/2. Nah, pangkat 3/2 itu bagaimana? Pangkat 3/2 itu berarti kan 4. Nah, ingat ke sini. X pangkat A per B itu kan sama dengan akar dari B X pangkat A. Ini kan rumus apa? Eksponensial atau pangkatan. Jadi 4 dikalikan akar pangkat 2 dari 1/3 pangkat 3 ini. Dan berapa ini? 1/3 pangkat 3 dikali 3, 9, 9 kali 3, 27. Berarti 4 akar 2, 1/2, 7. Sama, yang ini berarti Y sama dengan 4 kali 1 pangkat 3/2, kan 4 kan? Yang 2 itu Y sama dengan 4 kali 2 4 kali akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3 sama dengan 4 kali akar 8. Akar 8 itu kan dia 4 kali akar 4 kalikan 2 kan. Sama dengan nih 4 kali akar 4 dikalikan akar 2 sama dengan 8 akar 2. Nah, Y sama dengan 3 ini. Kita lurus. Satu, 2, 3, 4 kali 3 pangkat 3/2 sama dengan 4 kali akar 2 dari 3 pangkat 3. 4 kali akar 27. Ya, 4 kali akar 27. Atau 3 pangkat 3 kan dia sebenarnya 3 pangkat 2 dikalikan 3 kan. Nah, ini kan sama dengan 4 kali akar pangkat 2 dari 3 kuadrat akar 3. Dari 3 kali 4, 12 akar 3. 4. Y sama dengan 4. 4 3/2 sama dengan 4 akar 2, 4 pangkat 3. Sama dengan 4 akar pangkat 2 dari 4 pangkat 2 kalikan 4 kan. Oke, 4 pangkat 4 pangkat 3 itu, ya betul. Hmm. Oh ya betul, 4 pangkat 3 64 ya. Udah apa? Saya tuliskan gini aja udah apa. Kan 4 kali akar 2, 4 pangkat 2. Akar 4 sama dengan 4 kali 4 kali akar 4 sama dengan 2. 4 kali 4, 16 kali 2, 32. Sekarang yang kelima, ya sama dengan 4
5 pangkat 3 per 2. 4 akar pangkat 2, 5 pangkat 3 sama dengan 4 akar 2 dari 5 pangkat 2 kali 5 kan? Sama dengan 4 kali akar pangkat 2 dari 5 kuadrat akar pangkat 5. Sama dengan 4 kali 5 kali akar 5. Sama dengan 20 akar 5. Nah, sudah, kita punya titik-titiknya. Nah, sekarang kita gambar. Nah, gambar grafiknya. Bahkan gambarnya sini. Oke, kalau dia mulai dari sepertiga, misalkan 1/3 ini. 1, 2, Ini nih. Kan itu gitu. 3, 4, 5. Ini Y, X ya. Oke, kalau sepertiga dia temannya itu 1/27. Ini kan dia sama dengan ini kan. Artinya saya hapus dulu aja ya. Ini kan sebenarnya akar pangkat 2 dari 1/3 dikuadratkan kali dengan 1/3 sama dengan 4 kali akar pangkat 2 1/3 kuadrat kalikan akar 1/3. Ini berarti 4 kali 1/3 kalikan akar 1/3. Nah, ini berarti sama dengan 4/3 kalikan akar 1/3. 4/3 kan 1 koma ya. Dia 1 koma, anggap sini lah. 1 koma. Kemudian kalau 1 itu dia 8/2. Yang paling jauh itu yang ini. Nah, anggap aja paling jauh sini lah. Tapi dia sebentar. Bentuknya dia, oh iya, gini dia bentuknya. 8, 12, 32. Sini, anggap ya ini 40. Nah, ini 40-an. Nah, ini yang 32. Ini itu yang 12,3. Ini sama sini. Nah, gambarnya gini. Nah, ini Y sama dengan 4 akar 4 X pangkat 3. Ntar dia lengkungnya salah lengkungnya. Lengkungnya dia tidak kayak gini lengkungnya. Ini kan lengkungnya dia. Coba ini 8 sama 12 itu misalkan ya, ini kan 1,8 itu anggap sini. 8 sama 12 itu dia ini 3, 2 itu langsung, kalau 3 itu, oh 12 ya. Satu, 2, 3, 12 itu sini.
Oh, kalau satunya 4 dia. Masalah. Satunya 4 tuh sini dia. Ini, duanya itu 8, dua kalinya berarti di sini. Tambah 4 lagi berarti dia di sini. Kalau 4 tuh baru dia naik sekali. Ke 2 dia. Ini. Habis itu ini 40 ini gambarnya dia. Nah, ini Y sama dengan 4 X pangkat 3 per 2. Nah, kayak gini gambar. Jadi busornya kayak gini dia busornya. Busornya kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan nah setelah kita tahu gambarnya, nah dia bentuknya gini ya. Dia menghadap ke bawah sini dia. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. Luas, nah, karena dia terhadap sumbu X, X-nya itu dari 1 sampai dengan 5, maka L-nya sama dengan integral, kan rumusnya A sampai B akar dari 1 ditambahkan dengan, nah kalau dia X, dy dx kuadrat, turunan pertamanya dikuadratkan, dx ini kan. Nah, di sini batas bawahnya adalah 1/3, sumbu X-nya. Batas atasnya itu berarti 5 akar 1 plus turunan dari, nah, Y-nya apa? Y-nya ini kan. Turunan dari 4X pangkat 3 per 2 turunan terhadap variabel X. Ini nanti dikuadratkan, baru kita integralkan. Oke, sama dengan di sini. Oke, kita cari integralnya. Belum. Kita cari turunannya dulu. Integral 1/3 sampai 5 dari akar 1 plus, nah turunan ini berapa? Turunan kan dia, nah ingat, dx pangkat n, dx itu kan sama dengan, misalkan ini ada variabelnya. Maksud A kalikan x pangkat n, dx sama dengan kan A dikalikan n-nya, x pangkat n min 1. Berarti 3/2 kali 4. Berarti ini turunnya adalah 4 kali 3/2 x pangkat 3/2 dikurang 1. Dikuadratkan dx. Terus saya taruh sini. Integral 1/3 sampai 5 dari akar 1 plus, nah 4 kali 3 dibagi 2, 12 bagi 2, 6. 6, 3/2 dikurang 1. Nah, 3/2 kurang 1 kan berarti setengah kan? Berarti X pangkat setengah. Dikuadratkan dx. Ini sama ke sini. L-nya sama dengan, sama ke sini ya. Integral 1/3 sampai 5 akar 1 plus 6 dikali 2, 36. X pangkat setengah dipangkalkan 2. Berarti X pangkat 1/2 dikalikan 2. Ingat ketika saya punya A, X pangkat A dipangkatkan B, itu kan sama dengan X pangkat A dikalikan B. Berarti setengah kali 2. dx. Nah, ini sama dengan integral 1/3 sampai per 5 akar dari 1 plus 36x ya. Setengah kali 2 kan 1 kan. dx. Nah, baru kita lakukan integral. Nah, ini kalau diintegral langsung, itu susah. Karena dia ada akarnya. Kan kalau 1 lagi kan dia integral 1/3 pangkat 5
1 plus 36x pangkat akar kan dia pangkat setengah kan. Nah, karena dia tidak bisa diintegrasi langsung, kita gunakan teknik substitusi, integral substitusi. Gunakan teknik integral substitusi. Nah, jadi misal U sama dengan apa dalamnya ini misalkan 1 plus 3. Maka kita turunkan DU, turunan dari U, DU sama dengan 1 turunkan jadi 0 plus 36X diturunkan jadi 36 DX. Maka kita cari DX-nya, DX sama dengan DU per 36. Nah, sudah. Selanjutnya substitusikan U dan DX ke dalam bentuk integral. Nah, jadi L sama dengan integral 1/3 sampai 5, 1 plus 36X pangkat 1/2 DX sama dengan integral 1/3 sampai 5. Nah, 1/36 kan dia jadi U kan. U pangkat 1/2. DX-nya jadi DU per 36. Nah, karena dia konstanta, saya taruh depan 1/36 integral dari 1/3 sampai 5 U pangkat setengah. U pangkat setengah. DU. Nah, karena ini variabelnya sudah sama-sama U-nya, nah berarti ini tinggal kita integralkan. Ingat, kalau dalam teknik substitusi, itu batasnya ini kita masukkan dalam fungsi U-nya dulu. Berarti ini kalau ditegalkan kan dia 1/1 plus pangkatnya. Habis itu pangkatnya ditambahkan 1. 1/2 plus 1 ini kan. Nah, karena dia mengandung variabel U, batasnya tadi di X, nah, maka ini kita masukkan batas yang kita masukkan dulu batasnya itu dalam variabel U-nya. Berarti U dimasukkan angka 5, kemudian U dimasukkan angka 1/3. Oke, kita tambah batasnya lagi. Nah, sudah itu, nah baru kita hitung. Karena dia ini konstanta bisa saya keluarkan. L sama dengan 1/36. Nah, 1 tambah 1/2 itu kan 3/2. 1/3/2, maka pecahannya dibalik. Jadi 1 per pangkat, 1 kali kan pangkat 2/3. Sama dengan U pangkat 3/2. Nah, U dimasukkan angka 5. Nah, berarti masukkan nih. 36 kali 5 itu 150 ditambah 30. 181 itu berarti. Nah, kemudian sepertiga. Sepertiga kali 36 itu 12. 12 ditambah 1. 13 berarti. Nah, sama dengan ini 36, ini 12. 36 bagi 2 itu 18. 18 kali 3. 30 ditambah 24. 54 berarti. Berarti 1/54. Nah, ini dikalikan
pangkat berarti 181 pangkat 3/2 dikurangi dengan 13 pangkat 3/2. Nah, ini nanti ini bisa dilanjutkan sendiri lah. Itu 81 3/2 dikurang 13 pangkat 3/2 bagi dengan 54. Nah, jadi seperti ini cara ngitungnya. Nah, itu untuk yang nomor 1. Jadi panjang busurnya itu ternyata ini. Tapi ini harus disederhanakan lagi ya. Tapi karena misalkan ujian nanti nggak pakai kalkulator, pakai ini aja juga nggak apa-apa. Nah, ujian nanti nggak pakai kalkulator kan. Hasil akhirnya untuk pecahan itu nggak apa juga. Nah, selanjutnya luas permukaan. Nah, ya, luas permukaan. Jadi itu tadi penggunaan integral untuk menghitung panjang suatu kurva atau panjang busur suatu kurva. Sekarang integral digunakan untuk menghitung luas permukaan suatu benda. Nah, luas permukaan suatu benda itu apa? Dia itu sama dengan luas selimut dari benda tersebut. Jadi misalkan saya punya benda seperti ini, nah, maka selimutnya ini atau lap pinggirannya itu namanya permukaannya. Kemudian luas permukaan itu dapat dihitung dengan menggunakan integral itu tapi dibagi dua. Jika orientasinya terhadap sumbu X, nah orientasi ini dapat dilihat dengan cara melihat batasnya. Kalau batasnya itu berada pada sumbu X, maka K sama B-nya itu berada pada sumbu X, maka dia dinamakan orientasi sumbu X. Tapi kalau batasnya AB-nya itu vertikal, nah misalkan batasnya ini 1 sampai 5 ini, 1 sampai 5 ini, maka dia dinamakan orientasinya terhadap sumbu Y. Nanti gunakan rumus yang orientasi sumbu Y ini. Nah, ini adalah rumus untuk mencari luas selimut. Nah, jadi rumusnya itu kalau orientasi terhadap sumbu X, A sama dengan 2pi batas bawah A batas atas B, Fx dikalikan akar dari 1 plus turunan. Nah, ini satu, ini berarti tadi panjang ininya nih, apa? Panjang kurvanya nih ya. Berarti Fx dikalikan dengan panjang kurvanya. Dx berarti ditegalkan. Nah, ini contohnya. Oke, kita coba lakukan soal aja. Nah, soal yang pertama ini ya. Hitunglah permukaan benda putar yang diputar terhadap sumbu X dari daerah yang dibatasi oleh, nah ini. Berarti Y sama dengan 6X, batasnya dari 0 sampai 1. Nah, karena ini batas terhadap sumbu X, dia diputar terhadap sumbu X, maka nanti orientasinya dikatakan orientasi terhadap sumbu X. Oke, kita coba 21. Nah, sini ya. Misalkan 2, 2, 1. Oke, tentukan luas permukaan benda putar yang dibatasi Y sama dengan 6X. Oh ya, 0X sampai 1. X-nya itu, X-nya itu lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1, diputar terhadap sumbu X.
Jawab. Nah, kalau tidak ada gambarnya, ini akan lebih mudah diilustrasikan ketika kita gambar. Nah, ini. Jadi pertama gambar dulu. Supaya apa digambar? Supaya untuk mempermudah eh, bayangan kita seperti apa bentuknya. Nah, karena fungsinya itu Y sama dengan 6X, nah kita coba-coba. X, ini Y sama dengan 6X. Kayak tabel ya. Y-nya mulai dari 0 sampai 1. Anggap aja ini 0, setengah misalkan, 1. 1 kan. Kalau 0 dimasukkan 6X berarti 0, setengah dimasukkan 6X berarti 3, 1 dimasukkan 6X berarti 6. Nah, gambarnya berarti kalau 0 itu dia 0, kalau 3 itu setengah, kalau setengah itu misalkan nomor 2 sini, dan sini misalkan 1, ini 3 itu misalkan sini, misalkan sini 3, maka 6-nya sini kan 2 kalinya. Nah, oh, ternyata gambarnya kayak gini dia. Nah, ini adalah Y, X. Nah, ini fungsinya tadi adalah Y sama dengan 6X. Nah, ini kalau dia diputar, panjangan nih. Nah, kemudian kita coba lihat putarannya. Nah, kemudian kita putar terhadap sumbu X. Y, ini X. Nah, berarti kan putarannya kan tinggal balikannya gini kan. Nah, ini tadi ini berarti 1 kan. Satunya itu di sini. Nah, ini Y sama dengan 6X. Nah, berarti bentuk benda putarnya seperti ini. Nah, berarti bentuknya seperti apa? Seperti kerucut ya. Nah, seperti kerucut. Oke. Sekarang kita hitung, eh, nah bentuknya seperti ini. Kemudian kita hitung luas mukanya. Luas muka tadi kan simbolnya A kan. A sama dengan 2pi integral fx. Nah, dia kan orientasi batasnya tadi terhadap sumbu X ya. Ini 0 sampai 1 kan. Maka kita gunakan yang orientasi sumbu X. 2pi, oke. Ya, intinya efek dikalikan panjang kusurnya aja kan. Ini sini ada 2pi integral dari A b fx. Nah, ini yang pokoknya gampang. Dikalikan panjang kurva. Panjang kurva rumusnya 1 plus turunan pertama dari fungsi y-nya. Ada variabel x, dx, habis itu diintegralkan dx. Oke, langsung aja kita masukkan 2pi. Batasnya itu A-nya 0 sampai 1. Ini 0 kan. Ini 0 kan. 0, 1. Kemudian efeknya tadi ini 6x akar 1 plus berarti turunan dari y-nya itu 6x diturunkan terhadap variabel x, habis itu dikuadratkan dx. Oke. Nah, ini satu sini. A sama dengan 2pi integral 01 6x akar 1 plus turunan dari 6x apa? Turunan dari 6x itu ya 6. Di 6 dikuadratkan dx sama dengan 2pi integral 0 sampai 1. Eh, dikuadratkan tuh 36 tambah 1, 37. Ini ada 6x akar
37 ya. Yang kali 6, 36 kan. Oke, nah konstantanya kita keluarkan semua. 6 sama 37 kita keluarkan semua, berarti 2 kali 6. Berarti 2pi kali 6 kali akar 37. Integral 0 sampai 1 x dx. Nah, kali ini A-nya sama dengan, oke, 2 kali 6, 12. Berarti 12 akar 37 kalikan pi. Langsung kita integralkan nih ya. X diintegralkan kan sama dengan 1/2 X, batasnya itu dari 0 sampai 1. Oke, karena setengah itu konstan bisa kita keluarkan, berarti 12 kalikan 37 pi kalikan 1/2 X pangkat 2 ya. X pangkat 2 0 sampai 1. 12 kali setengah sama dengan 6 akar 37 pi. X-nya 1 dulu, dikuadratkan. Nah, yang batas atas masukkan sini dikuadratkan, dikurangi batas bawahnya dikuadratkan 0, kuadratkan X kuadrat kan. Nah, 1 kuadrat itu 1, dikurang 0 itu 0, berarti kali 1. Ini adalah berarti 6 kalikan akar 37 pi. Nah, ini adalah luas permukaan dari soal 2.1 ini. Nah, jadi nggak usah repot-repot. Jadi ketika diminta untuk mencari panjang kurva, ketika diketahui kurvanya, nah, ketika diketahui kurvanya ini, kemudian diketahui batasnya, tinggal dimasukkan aja di rumus panjang kurva L atau length L itu sama dengan integral dari A sampai B akar 1 plus turunan dy, y diturunkan terhadap x, dy dx, turunan pertamanya dari fungsinya ini dikuadratkan dx, baru kita integralkan. Nah, itu untuk panjang busurnya. Kalau untuk yang luas permukaan, itu A atau luas permukaan sama dengan 2pi dikalikan integral dari A sampai B fx dikalikan panjang kurvanya. Panjang kurva nanti sama dengan akar 1 plus dy dx dikuadratkan, setelah itu ditegalkan semuanya. Kalau dimasukkan sini saja. Nah, ini contohnya. Nah, jadi seperti itu. Untuk pertemuan kita kali ini yang nomor 2, 3, 4. Ini 2, 3, 4 ini bisa dicoba kalau mau latihan. Dari sini mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Nah, itu. Nanti ini dicoba ini ya. Oke. Nanti ini dicoba buat latihan. Nah, kalau tidak ada, ini saya bagikan nanti. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.